Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kegunaan dari Microsoft Excel dalam mengolah data. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah punya sebuah data, yaitu kunci jawaban para peserta. Ya. Lalu di sheet 2 saya juga sudah punya tabel yang sama, tetapi kolomnya kosong. Nah, di kolom ini nanti akan saya isi dengan poin yang didapatkan siswa, yaitu apabila benar mendapatkan poin 1 dan apabila salah akan mendapatkan poin 0. Oke, kita langsung coba kerjakan. Jadi, kita di sini menggunakan rumus sama dengan if buka kurung, lalu kembali ke sheet 1, tekan kolom C4, sama dengan, lalu tekan lagi kolom C3. Kolom C3 di sini merupakan kunci jawabannya. Jadi, jawaban siswa yang sama dengan kunci jawaban nanti akan mendapatkan poin 1 dan apabila salah akan mendapatkan poin 0, seperti itu. Nah, di sini kita kunci terlebih dahulu. Cara menguncinya itu Fn F4. Jika sudah terkunci, dia berubah menjadi kayak ada tanda dolarnya. Lalu titik koma, 1 titik koma lagi, 0, lalu tutup kurung. Kenapa di sini 1 dan 0? Karena saya mau nanti apabila benar dia poinnya 1 dan apabila salah poinnya adalah 0. Langsung saja kita enter. Ya. Jadi di sini poinnya adalah 1. Kita lihat apakah benar? Ya. Di sini siswa dengan NIM 1 menjawab B dan benar. Jadi dia mendapatkan poin 1. Selanjutnya kita tinggal drag saja ke bawah sampai data yang paling bawah. Lalu enter. Dia secara otomatis langsung akan terisi dan sudah terkunci di C3 kunci jawabannya ya. Lalu untuk yang selanjutnya gunakan cara yang sama, yaitu sama dengan if buka kurung, kembali ke sheet 1, pilih kolom D4, sama dengan pilih kolom D3, lalu kuncinya taruh kursor di antara huruf tanda seru dan huruf D, lalu tekan Fn 4, lalu titik koma 1 titik koma 0, tutup kurung, enter. Lalu di drag lagi ke bawah. Selanjutnya juga akan dilakukan seperti itu. Bisa juga cara cepatnya seperti ini. Daripada mengetikkan satu-satu setiap kolom, ini kita drag ke kanan. Nah, di sini dia masih terkunci di D3. Semua jawaban ini, kunci jawabannya ada di D3. Jadi untuk mengubahnya, tekan di kolom ini, kolom E4, lalu ubah di rumus ini menjadi E. Jadi secara otomatis kunci jawabannya adalah E3. Dan begitu juga selanjutnya.
Ya, jadi saya sudah ubah semua. Ini menjadi kunci jawabannya masing-masing, yaitu E3, F3, G3, dan seterusnya. Jadi kita tinggal drag saja ke bawah, satu persatu. Jadi dia secara otomatis akan langsung terisi karena di sini kita sudah menggunakan rumus if. Jadi secara otomatis dia akan terisi ke bawah. Jadi kita tidak secara manual mengisi satu persatu yang akan menguras tenaga dan juga waktu. Ya, sedikit lagi. Untuk di sheet 2 di sini saya hanya ingin untuk mengisi tabel ini dengan poin-poin saja. Nanti di sheet 3 dan sheet 4 akan ada tambahan kolom yang nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi kita sudah selesai. Untuk di sheet 2 kita sudah selesai karena di sini sudah terisi dengan nilai-nilai dari jawaban siswa. Ada yang 0, ada yang 1. Yang 1 berarti dia benar, sedangkan yang 0 berarti dia salah. Oke. Selanjutnya kita ke sheet 3. Nah, di sheet 3 di sini masih kosong. Di sheet 3 ini saya mau menggunakan data yang di sheet 2. Jadi kita perlu mengkopinya. Kita copy keseluruhan. Kita copy seluruhnya. Pertama kita blok seperti ini. Lalu di kanan copy. Lalu tekan sheet 3 dan gunakan paste yang di sini. Paste. Jadi secara otomatis akan terpindah. Nah, di sini dia bukan berupa name. Cara mengubahnya yaitu dengan mengklik 2 kali. Secara otomatis dia akan berubah. Di sini akan saya kecilkan dulu. Baik. Di sini di sheet 3, di sini saya akan menambahkan sebuah kolom baru di sini yang berisikan jumlah. Jadi jumlah dari satu siswa yang menjawab benar itu ada berapa? Caranya seperti ini. Pertama, kita blok terlebih dahulu 3 kolom di sini. Di M123 kita blok. Lalu tekan merge and center. Sudah seperti ini. Lalu atur untuk rata tengah. Lalu bold. Lalu ketikkan misalnya JML untuk jumlah. Sudah seperti ini. Kita buat tabel. Caranya ada di tab home di bagian sini. Lalu pilih all border. Ini jadi ada kolomnya nih ya, kelihatan. Nah, untuk membuat kolom ke bawahnya di blok dulu seperti ini. Oh, maaf, terjadi kesalahan. Jadi caranya seperti ini. JML-nya jangan
di blok, jadi yang kosong langsung ke bawah. Oke, sampai sini. Lalu pilih tadi all borders, langsung akan ada kolom baru seperti ini. Nah, untuk mencari jumlah di sini kita akan menggunakan rumus juga, yaitu rumusnya adalah sama dengan sum. Jadi sum di sini adalah rumus untuk mencari jumlah. Buka kurung, lalu tekan di kolom C4, lalu di drag. Tekan di C4. Oke, saya ulang. Terjadi kesalahan. Jadi di sini ketikkan sama dengan sum, buka kurung, lalu klik C4, tahan, dan tarik sampai ke L4. Setelah itu tekan enter, maka secara otomatis dia akan terisi seperti ini, 7. Berarti jumlah siswa menjawab benar adalah 7. Coba kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi benar ya. Lalu untuk selanjutnya tinggal kita drag saja ke bawah. Seperti ini. Lalu dia akan terisi secara otomatis. Nah, di sini angkanya masih di pinggir. Caranya untuk membuat ke tengah yaitu dengan di tab alignment, pilih yang rata tengah seperti ini. Lalu secara otomatis dia akan rata tengah seperti ini. Jadi kita sudah selesai membuat jumlah untuk setiap siswanya. Nah, di sini saya mau bikin jumlah lagi untuk jawaban benar setiap kunci jawabannya. Jadi kita buat di bawah. Caranya sama. Pertama, blok 2 kolom ini, lalu pilih merge and center, lalu pilih rata tengah, bold, lalu kita misalkan JML seperti tadi, lalu kita bikin bordersnya seperti ini. Pilih all border. Setelah itu blok bagian sini sampai L73, lalu pilih all border. Oke, jadi sudah ada kolom lagi di sini. Caranya untuk menggunakan rumusnya adalah sama, cuman berbedanya adalah data yang digunakan. Jadi di sini kita ketikkan sama dengan, lalu sum, buka kurung, lalu tekan kolom C4 dan di drag sampai ke bawah seperti ini. Sampai C73. Setelah itu enter. Secara otomatis akan terisi seperti ini. Selanjutnya tinggal kita drag saja ke sebelah kanan. Seperti tadi, untuk menjadi rata tengah, kita pilih di tab alignment, yaitu rata tengah. Oke, sudah seperti ini. Jadi, untuk di sheet 3, saya sudah membuat tabel baru, kolom baru, yaitu kolom jumlah. Dan caranya tadi sudah saya jelaskan. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke sheet 4. Cara menambahkan sheet ada di sini. Tekan tanda tambah untuk new sheet. Oke, di sini sudah ada sheet 4, masih kosong. Dan di sheet 4 ini saya akan menggunakan data dari sheet 3. Jadi, sama seperti sebelumnya. Kita blok terlebih dahulu. Kita blok seperti ini. Lalu klik kanan, copy,
Lalu kembali ke sheet 4. Pilih paste yang di sini. Secara otomatis dia akan terisi seperti ini. Lalu seperti tadi ini belum berubah menjadi nim. Untuk merubah jadi nim itu kita klik 2. Klik 2 kali. Lalu secara otomatis akan berubah seperti ini. Oke. Sekarang di sheet 4 saya akan menambahkan kolom baru, yaitu kolom ranking. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan. Sama seperti tadi jumlah, kita blok dulu di N123, lalu pilih Merge and Center, lalu rata tengah dan bold. Di sini saya misalkan adalah rank. Jadi ini adalah kolom untuk rank atau ranking. Lalu kita pilih, kita buat menjadi all border. Oke, seperti ini. Lalu di bawahnya kita blok dulu ke bawah sampai bawah untuk membuat kolom. Sampai sini, sampai N73. Lalu pilih all border. Oke, sudah seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus juga. Rumusnya adalah sama dengan rank buka kurung, lalu tekan M4, lalu titik koma, dan tekan M4 dan drag ke bawah sampai bawah. Jika sudah, kita harus mengunci terlebih dahulu. Cara menguncinya adalah taruh kursor Anda di antara titik koma dan huruf M yang berwarna merah. Lalu tekan Fn 4 sampai dia berubah seperti ada tanda dolar di sini ya. Lalu yang M73 kita kunci juga dengan cara yang sama. Taruh kursor Anda di antara tanda 2 dan M, lalu tekan Fn 4. Selanjutnya enter. Oke, rankingnya sudah muncul. Siswa yang pertama dia ranking 13. Selanjutnya kita tinggal drag saja ke bawah, sama seperti tadi. Jadi dia akan secara otomatis terisi dengan ranking dari para peserta. Lalu enter. Oke, ranking sudah terisi. Di sini kan belum rata tengah. Nah, kita buat rata tengah dulu. Ada di tab alignment. Oke, sudah. Nah, di sini kan belum beraturan nih, belum terurut. Nah, cara mengurutkannya adalah seperti ini. Blok dari kolom B4 sampai N, lalu sampai bawah. Jadi dari kolom B4 sampai kolom N73. Lalu buka tab data, lalu pilih sort. Ada di tab subtab sort and filter, pilih. Nah, di sini ada kolom. Kita sortir dia untuk kolom N. Lalu untuk di order, pilih yang small to large. Jadi dari kecil ke besar. Lalu oke. Nah, di sini sudah terurut dari ranking 1, 3, 8 dan seterusnya. Jadi kita lebih mudah untuk mencari rankingnya karena sudah terurut. Oke. Untuk ranking sudah selesai. Lalu selanjutnya kita ke bawah. Di sini saya akan mau membuat kolom baru, yaitu kolom IK. Caranya sama seperti tadi. Kita blok dulu 2 kolom, lalu pilih Merge and Center, rata tengah,
dan bold. Lalu saya tulis di sini IK. Oke, kita buat dia bergaris untuk tabelnya. Sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu, lalu pilih all border. Oke, di sini kita akan mengisi IK. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung, lalu pilih pilih kolom C74, lalu garis miring dan tekan kolom A73. Lalu kita kunci terlebih dahulu. Caranya sama, taruh kursor di antara garis miring dan huruf A, lalu tekan Fn4. Setelah itu enter, dan dia akan muncul seperti ini, dan pilih yes. Oke, jadi sudah ada hasilnya, yaitu 0,985714. Sisanya kita tinggal drag saja. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kita buat rata tengah terlebih dahulu. Oke, jadi untuk IK kita sudah selesai. Kita bikin kolom baru lagi untuk KRIK. Sama seperti tadi, blok 2 kolom, lalu pilih merge and center, rata tengah, dan bold. Kita tuliskan KR titik spasi IK, lalu all border, sama juga seperti sebelumnya, pilih all border. Nah, sudah seperti ini. Di sini saya mau membuat KRIK itu apabila nilainya di bawah 0,31, di sini akan tertuliskan sukar. Apabila dia antara 0,31 dan 0,71, maka dia akan terisi sedang. Dan selain itu adalah mudah. Caranya seperti ini. Kita menggunakan rumus lagi. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung, lalu klik C75, lalu tanda kurang dari, lalu tekan 0,3, lalu titik 2, selanjutnya tanda petik, lalu tuliskan di sini sukar, tanda petik lagi, lalu titik 2, lalu if, buka kurung. Nah, tadi kan di antara tuh. Kalau di antara kita menggunakan rumus N. Jadi tulis saja N, buka kurung, lalu tekan C75 lagi, lalu tuliskan lebih besar dari, sama dengan 0,3, titik koma, tekan lagi C75, lalu tanda kurang dari 0,71, tutup kurung, lalu titik koma, tanda petik sedang, tanda petik lagi, lalu titik 2, tanda petik lagi, lalu mudah, tanda petik, lalu tutup kurung, dan enter. Oh, kalau terjadi seperti ini berarti ada rumus yang kurang. Jadi kita tekan OK,
Di sini saya kurang if. Jadi setelah sama dengan di depan, itu kita tuliskan if. Oke, setelah itu lakukan seperti yang tadi, lalu enter. Muncul seperti ini dan klik yes. Nah, secara otomatis dia akan terisi seperti ini. Untuk selanjutnya kita tinggal drag saja. Oke, dia sudah terisi seperti ini secara otomatis. Kita atur untuk rata tengah. Oke, sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat kolom IP. Di sini sama, kita blok dua kolom, lalu tekan merge and center. Jadikan rata tengah dan bold. Lalu IP. Lalu bikin all border. Seperti tadi, di sini kita blok dulu. Lalu pilih all border. Nah, untuk IP di sini saya menggunakan rumus sum karena di sini kita mencari jumlah. Jadi rumusnya adalah sama dengan buka kurung lagi, lalu pilih, lalu tekan sum, buka kurung, lalu tekan C4, lalu tekan titik 2 dan tekan C21 seperti ini. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Selanjutnya tutup kurung, lalu minus, tanda kurang, lalu sum, buka kurung, lalu tekan C56. Lalu titik 2 dan tekan kolom C70. Maka dengan seperti ini. Selanjutnya tutup kurung lagi. Kenapa tutup kurungnya 2 kali? Karena di sini di awal sudah 2 kali, di sini juga harus 2 kali. Selanjutnya garis miring. Garis miring di sini menandakan tanda bagi. Lalu buka kurung 0,5 dikali, di sini tanda kali dilambangkan dengan tanda bintang. Lalu tekan kolom A73. Nah, di sini kita kunci lagi dengan Fn4. Lalu tutup kurung. Tutup kurungnya 2 kali lagi. Oke, setelah itu enter. Maka dia akan muncul seperti ini. 0,08 dan seterusnya. Sisanya tinggal kita drag saja. Jadi sudah seperti ini. Sudah selesai, kita rata tengah. Oke, jadi untuk IP kita sudah mendapatkannya. Selanjutnya saya mau membuat kolom KRIP. Sama seperti tadi, blok 2 kolom, lalu pilih merge and center, rata tengah, dan bold. Di sini saya tuliskan KR titik IP. Lalu pilih all border. Sama seperti tadi, kita blok dulu, lalu pilih all border. Nah, di sini kita menggunakan rumus lagi.
KRIP di sini saya mau membuat apabila dia kurang dari 0,2 berarti buruk. Jika kurang dari 0,4 itu cukup. Jika kurang dari 0,7 itu baik, dan lebih dari 0,7 adalah sangat baik. Jadi caranya seperti ini. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung lalu tekan C77 tanda kurang dari 0,2 titik koma tanda petik buruk tanda petik lalu titik koma tuliskan if lagi lalu buka kurung tekan kolom C77 lagi lalu tanda kurang dari 0,4 titik koma tanda petik cukup tanda petik lagi lalu titik koma if buka kurung tekan C77 lagi lalu tanda kurang dari 0,7 titik koma tanda petik baik tanda petik lalu titik koma if buka kurung tekan C77 lalu lebih besar 0,7 titik koma tanda petik sangat baik tanda petik lalu enter. Muncul seperti ini, kita tekan yes. Nah, jadi di sini sudah secara otomatis terisi karena di sini kurang dari 0,2, maka di sini terisi buruk. Selanjutnya kita tinggal drag saja. Ya, jadi secara otomatis dia akan terisi seperti ini. Lalu kita buat rata tengah. Oke. Sekarang sudah selesai, sudah sampai sheet 4. Dan yang ingin saya buat sudah selesai sampai KRIP. Lalu kita save. Jadi di sheet 1 terdapat data jawaban siswa-siswa. Di sheet 2 terdapat poin siswa yang menjawab benar mendapat poin 1, yang salah mendapat poin 0. Lalu di sheet 3 terdapat jumlah benar jawaban siswa yang ada di sebelah kanan, sedangkan jumlah yang bawah adalah jumlah siswa yang menjawab benar untuk soal nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu di sheet 4 terdapat kolom ranking. Terdapat kolom ranking di sini dan juga kolom IK, KRIK, IP, dan KRIP. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.